Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Badiah. Saya dari kelas B2 dengan NIM 211F10148, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Argopuro Jember. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian tunarungu dan wicara untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Disabilitas Tunarungu dan Wicara yang diampu oleh Ibu Sugihartati, SPD MPD. Pengertian tunarungu wicara. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain yang digunakan untuk menggantikan kata anak luar biasa atau ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang beda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh anak yang berkebutuhan khusus adalah anak tunarungu wicara. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai pengertian dari tunarungu wicara. Tunarungu adalah seseorang atau individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran dan kemampuan yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupan secara kompleks. Sedangkan tunawicara merupakan gangguan verbal pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi melalui suara. Tunawicara sering dikaitkan dengan tunarungu. Sebagian tunawicara adalah mereka yang menderita tunarungu sejak bayi ataupun lahir, yang karenanya tidak dapat mengungkap pembicaraan orang lain, yang tidak dapat menangkap pembicaraan orang lain, sehingga tak mampu mengembangkan kemampuan berbicara meskipun tak mengalami gangguan pada alat suaranya. Menurut Van Udin, tahun 1971, dalam Gunawan dan Yuwati tahun 2000 menyatakan bahwa penyandang tunarungu bukan saja tunarungu tetapi juga tunabahasa atau tunawicara. Leigh 1994 mengemukakan bahwa terhadap anak tunarungu, orang akan langsung berpikir tentang ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi secara lisan atau berbicara. Padahal masalah utamanya bukan pada ketidakmampuan dalam berbicara, melainkan pada akibat dari keadaan ketunarunguan tersebut terhadap perkembangan bahasa. Tunarungu wicara adalah jenis kecacatan yang diakibatkan oleh berkurangnya pendengaran dan atau kesulitan berbicara. Bagaimana juga orang-orang yang memiliki kesulitan dalam pendengaran tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa sehari-hari. Mereka menggunakan sedikit pendengaran, namun menyandarkan diri pada suara yang lebih keras dan atau memperhatikan bibir orang yang berbicara untuk berkomunikasi secara efektif. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak penyandang tunarungu dan
Tunawicara adalah anak yang kehilangan kemampuan untuk mendengar baik sebagian maupun seluruhnya, yang mengakibatkan tidak mampu untuk menggunakan alat pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari dan juga tidak mampu mengembangkan kemampuannya dalam berbicara. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tunarungu. Menurut Melinda, tahun 2013 terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu berdasarkan seberapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengaran dan dengan atau tanpa bantuan alat bantu mendengar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang dengar, namun masih bisa menggunakan sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua yaitu tuli, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan berbicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga yaitu tuli total atau totally deaf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsih tahun 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel, tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama yaitu kelompok 1, kehilangan 15 sampai 30 dB atau ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua yaitu kehilangan 31 sampai 60 atau ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang ketiga yaitu kehilangan 61 sampai 90 dB, yaitu ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Yang keempat yaitu kehilangan 91 sampai 120 dB atau ketunarunguan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Kelompok yang kelima yaitu kehilangan lebih dari 120 dB atau daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Masih menurut Winarsih tahun 2007, tunarungu juga dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa. Yang A yaitu berdasarkan sifat terjadinya. Yang pertama, ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua yaitu ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Yang B berdasarkan tempat kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah sehingga menghambat
bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga, disebut tuli konduktif. Yang kedua yaitu kerusakan pada telinga bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara, disebut tuli sensoris. Yang C yaitu berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Yang pertama yaitu tuli prabahasa atau prelingually deaf, adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa, dan biasanya ini terjadi pada anak usia 1,6 tahun. Artinya anak yang menyamakan tanda signal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua yaitu tuli purna bahasa, adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu penyebab tunarungu. Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir, prenatal, ketika lahir, natal, dan sesudah lahir atau postnatal. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang faktor internal terdapat keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan, resesif, dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua yaitu ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum yang dikenal sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga yaitu ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah, toxemia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu, dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pula pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui iterusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit
yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Faktor eksternal yang kedua yaitu meningitis atau radang selaput otak. Dari hasil penelitian para ahli, ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont tahun 1968 sebanyak 8,1%. RIS tahun 1973 melaporkan 4,9%. Sedangkan Tribus 1985 memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Sedangkan faktor eksternal yang ketiga yaitu otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini kronis tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Otitis media adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum mencapai usia 6 tahun. Faktor eksternal yang keempat yaitu penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Selanjutnya yaitu karakteristik tunarungu. Menurut Sujihati tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernafasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua yaitu karakteristik intelijensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun demikian, secara fungsional, intelijensial anak tunarungu di bawah anak normal, disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasnya pendengaran. Anak-anak tunarungu sulit dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal, misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Yang ketiga yaitu karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan tersaing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Yang keempat yaitu karakteristik sosial.
Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang kelima yaitu karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Pengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan sehingga para anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasa. Yang selanjutnya yaitu proses komunikasi tunarungu. Yang pertama yaitu pengirim pesan dan isi pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami yang dimaksudnya. Peran adalah informasi yang akan disampaikan atau dideskripsikan oleh pengirim pesan. Materi pesan dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu simbol isyarat. Pada tahap ini, pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya seseorang manajer menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan. Tujuan penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ketiga yaitu media atau penghubung. Adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan, jumlah penerimaan pesan, situasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengartikan kode atau isyarat. Setelah pesan diterima melalui indera atau telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol atau kode dari pesan tersebut sehingga dapat dipahami. Yang kelima yaitu penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang keenam yaitu balikan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Kemudian yaitu teknik dasar berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Yang pertama yaitu menggunakan alat bantu dengar untuk tunarungu. Fungsi pendengaran penyandang tunarungu dapat terbantu berkat penggunaan alat bantu dengar. Alat bantu ini dapat berupa implan koklea yang ditanamkan pada telinga melalui pembedahan, atau alat bantu dengar yang bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan. Selain itu, perangkat pengeras suara juga dapat dipasang di elektronik seperti TV, telepon, atau radio
agar penderita gangguan pendengaran juga dapat menikmati acara dan berinteraksi. Cara berkomunikasi dengan penyandang tunarungu, yaitu berkomunikasi dengan seseorang tunarungu sebenarnya tidak sulit, hanya perlu mempelajari caranya dan sedikit bersabar. Berikut ini adalah cara-cara dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Yang pertama yaitu cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatiannya jika kita berniat untuk berkomunikasi dengan seseorang tunarungu. Disentuh atau ditepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Yang kedua yaitu cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat kita. Yang ketiga yaitu sejajarkan posisi wajah. Saat akan mulai berkomunikasi, sejajarkan mata kita dengan teman kita yang penyandang tunarungu. Pastikan kita tidak berada terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh kita. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup tenang. Yang selanjutnya yaitu kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata dan fokus kita dari dirinya. Lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu jalinan komunikasi seperti masker atau kacamata hitam. Yang selanjutnya yaitu gunakan ekspresi wajah. Gunakan ekspresi wajah agar penyandang tunarungu dapat lebih mudah memahami arah pembicaraan. Yang selanjutnya yaitu bicaralah dengan normal dan jelas. Hindari berbisik atau mengeraskan suara karena dapat menyulitkan dalam membaca gerakan bibir. Bicaralah sesuai suara dan kecepatan normal. Hindari pula berbicara sambil mengunyah atau menutupi mulut kita. Yang selanjutnya yaitu nyatakan topik pembicaraan. Beritahu topik pembicaraan yang ingin kita sampaikan, yang ingin dibahas, dan beri tanda jika ingin merubah topik. Yang selanjutnya yaitu tanya, apakah sudah mengerti? Mintalah umpan balik atau memeriksa apakah dia sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan ataukah belum memahami. Yang terakhir yaitu ulangi apa yang kita sampaikan atau tulis apa yang ingin kita sampaikan di kertas. Berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mungkin merupakan tantangan tersendiri ya teman-teman. Jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin, ada baiknya kita mempelajari bahasa isyarat yang resmi agar kedua belah pihak dapat saling memahami isi pembicaraan dengan lebih mudah. Dengan menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi, penyandang tunarungu akan merasa lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan atau membaca gerakan bibir lawan bicara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi UTS ini. Apabila banyak kesalahan maupun kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada teman-teman, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan saya minta maaf kepada guru, dosen pembimbing, dosen pengampu. Apabila materi saya banyak kurangnya, saya mohon
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.